Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kita pagi hari ini. Kalau kita kembali boleh beribadah kepada Dia, walaupun harus melalui streaming online. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ada kesempatan untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita, namun baiklah terlebih dahulu kita tundukkan kepada kepala kita, kita mengambil saat teduh sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengangkat pujian dari KPPK nomor 27. Kita angkat bait yang pertama, kedua, ketiga, kemudian baris terakhir dari bait yang ketiga. Kita ulangi sekali lagi. Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi,
dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama beribadah dimanapun kami berada. Biarlah ini tidak mengurangi hikmat kami di dalam kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami boleh datang di hadapan-Mu. Bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dimanapun pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati firman-Mu. Firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi perjalanan kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani dimanapun, gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah, baik itu onsite, baik itu secara live streaming, dimanapun mereka mengadakannya. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami mengingat bangsa dan negara kami, situasi yang kami hadapi saat ini, baik itu bencana alam yang terjadi dan juga saat ini di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Kiranya belas kasihan Tuhan tetap nyata bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin kami di dalam mengambil setiap kebijakan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah kelemahan mereka, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah ekonomi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan juga yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Dan pemberitaan firman Tuhan ini sekali lagi Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 381. Setia. Kita akan angkat pujian ini bait pertama, kedua, dan bait ketiga secara berurutan. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Jangan takutkan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taat perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patulah. Bagai dibakar dalam api tanda kau raja, mereka
Engkau sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, setia, rekatkanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat ke-20 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan membaca secara bersama-sama ayat yang 20 sampai 29. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6 20 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseru ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, iya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai yang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi, orang Persia itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian dari KPPK nomor 256, Sejak Yesus di Hatiku. 256. Sejak Yesus di hatiku.
hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa, namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Musik saja. Sambil musik bermain kita merenungkan kata-kata yang terdapat pada bait yang ketiga. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Senanglah langkahku, ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Pagi hari ini kita ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Sumira Fako. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 291. KPPK 291, Ku mau serupa dengan Tuhan. Di mana pujian 291? Kita angkat pujian ini, bait yang pertama, bait kedua, kemudian musik kita merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang ketiga, kemudian kita angkat bait yang keempat bersama-sama. Ku mau serupa Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih. Tolong yang lemah, tutur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Kita mendengarkan musiknya. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus, dan rendah tak bercela. Rela menanggung semua hukuman
jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa tulus yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Sumi Revako. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sebelum kita membuka Alkitab kita, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini, di tengah-tengah situasi kami beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi tidak mengurangi akan kerinduan kami untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati setiap kami dan seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah kepada Tuhan, dan terlebih ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini ya Tuhan boleh menumbuhkan iman kerohanian kami, boleh semakin kami dikuatkan di dalam Tuhan, dan semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Berkati sekali lagi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Mari kita renungkan bersama-sama dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 terlebih dahulu. Dan saya akan mengajak kita nanti membaca dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23 dan terakhir ayatnya yang ke-28. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini,
kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kita lanjutkan di ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Dan yang terakhir ayatnya yang ke-28, "Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Sedemikian jauh kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca akan firman Tuhan ini. Terlebih lagi berbahagia setiap kita yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Satu tema yang boleh kita renungkan di pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu ketaatan mengalahkan ketakutan. Ketaatan mengalahkan ketakutan. Taat di tengah situasi yang baik, penuh dengan fasilitas yang sangat mendukung, itu adalah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kalau situasinya tidak baik, penuh dengan tekanan, penuh dengan aniaya, penuh dengan ancaman, penuh dengan resiko, atau bahkan nyawa adalah taruhannya? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kebanyakan kita manusia akan berusaha untuk mencari yang namanya aman, rasa aman, dengan melakukan tindakan kompromi daripada harus menanggung resiko. Itu kebanyakan orang di luar sana. Menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita orang percaya? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, atau sering dikatakan sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Sebagai seorang Kristen yang taat kepada kebenaran firman Tuhan, yang taat kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di pagi hari ini, yang taat kepada kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar setiap saatnya. Kita berhasil di dalam karir kita, di dalam hidup kita, serba berkecukupan, berkelimpahan, menjadi berkat bagi banyak orang, serta memuliakan Tuhan sepanjang hidup. Siapakah yang menolak hidup yang seperti ini Bapak Ibu? Saya yakin, saya pun tidak akan menolak hal seperti ini Bapak Ibu. Namun sebaliknya, seperti yang saya katakan tadi dari awal,
Bagaimana bila karena ketaatan kita, karena ketaatan kita kepada Tuhan dan kesaksian hidup kita yang memuliakan Tuhan, justru dalam hal itu kita dimusuhi orang, kita ditolak oleh orang, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan hidup yang berlimpah, hidup serba susah, bahkan nyawa kita ini adalah taruhannya. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita? Apakah kita tetap bertahan di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan? Apakah kita masih tetap bertahan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kepada Allah? Bapak Ibu, jawabannya hanya Bapak Ibu yang tahu dan hanya Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Dan hanya saya secara pribadi yang bisa menjawabnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketaatan dalam keadaan yang menakutkan. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, hidup yang serba susah, nyawa bahkan menjadi taruhan. Ini sesuatu hal juga yang dialami oleh anak Tuhan, seperti yang kita baca tadi di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ini. Ini adalah suatu keadaan atau suatu kondisi yang begitu menakutkan, yang begitu mengkhawatirkan, bahkan nyawa adalah taruhannya. Inilah yang dialami oleh Daniel. Siapa Daniel Bapak Ibu? Mari kita melihat sekilas siapa Daniel. Daniel adalah seorang tawanan, seorang tawanan perang yang ditangkap oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu bersama dengan orang-orang Yahudi dari golongan atas, dan diangkut ke Babel untuk dididik dan dipekerjakan di pemerintahan. Daniel bekerja di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar pada waktu itu, Belshazzar dan Darius di tahun 605 sampai 536 sebelum Masehi. Dan arti daripada Daniel ini berarti Tuhanlah hakimku. Daniel adalah seorang tawanan perang yang ditawan dan dipekerjakan di negeri orang yang menawan dia. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita boleh belajar di dalam kehidupan Daniel. Kita belajar dari kehidupan Daniel di dalam kehidupannya sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang mengenal Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Kita boleh belajar yang pertama Bapak Ibu. Di dalam kehidupan Daniel, sekalipun dia menjadi seorang tawanan, menjadi seorang tawanan, dia tetap taat kepada imannya, kepada imannya yang ia imani sebelum ia ditawan, yaitu kepada Allah yang hidup, Allah Yahweh. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah hal yang luar biasa di dalam kehidupan Daniel. Sekalipun dia menjadi tawanan, tetapi di dalam ketaatannya kepada Allah, di dalam imannya kepada Allah yang ia kenal sebelum ia ditawan, ia tetap beriman, tetap percaya. Bahkan buktinya Bapak Ibu, di dalam tawanan pun, walaupun hidupnya dipercayakan suatu pekerjaan atau suatu kepercayaan yang sangat besar, dikatakan di sini di ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut serta berdoa serta memuji Allahnya. Seperti apa? Seperti yang biasa dilakukan. Berarti seperti yang biasa dilakukan, ini adalah suatu rutinitas yang harus dilakukan oleh Daniel, yang tidak pernah ia lupakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi seorang tawanan pasti tentunya tidaklah enak. Ketika contohnya saja Bapak Ibu ini contoh kecilnya saja. Ketika kita menghadapi yang namanya persoalan, pergumulan, masalah hidup, masalah ekonomi dan lain sebagainya.
Sebelumnya kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama aku dan lain sebagainya. Coba kalau kita di dalam suatu titik di mana kita mengalami yang namanya tekanan, pergumulan dan permasalahan hidup yang sangat berat, masihkah kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya, aku bersyukur kepada Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Daniel, Bapak Ibu. Sebelum ditawan dan sesudah ditawan, ia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berdoa seperti biasa, memuji Tuhan seperti biasa yang ia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hanya Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Apakah kita bisa melakukan sama seperti Daniel? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan yang dialami oleh Daniel, hal yang kedua, Bapak Ibu, hal yang kedua yang boleh kita belajar di dalam hal ini. Di dalam kehidupan seorang Daniel, di dalam tekanan, di dalam aniaya, di dalam ketakutan, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya, dia tidak meninggalkan yang namanya Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita memposisikan diri kita sebagai Daniel, Bapak Ibu, sebagai Daniel di dalam kehidupan kita, kita adalah Daniel. Apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu, ketika kita berada dalam situasi seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi yang kita baca? Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita terus memuji Tuhan, justru pada saat itu kita diperhadapkan yang namanya tekanan, kita diperhadapkan dengan yang namanya ancaman, kita diperhadapkan yang namanya susah, karir akan hilang, pekerjaan akan hilang, kehidupan pasti akan sulit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana jikalau kita ada di dalam posisi Daniel? Apakah kita berhenti berdoa selama sebulan? Ya, selama sebulan seperti perintah atau larangan yang disampaikan. Sebulan harus berhenti berdoa dan meminta permintaan kepada dewa yang lain selain daripada raja. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan karir kita, hanya untuk menyelamatkan nyawa kita, hanya untuk menyelamatkan apa yang kita inginkan atau apa yang sudah kita miliki. Tentunya Bapak Ibu sebagai manusia, ya manusiawi banget kalau hal itu akan kita lakukan sebagai pilihan di dalam hidup kita untuk menyelamatkan karir kita, pekerjaan kita, dan menyelamatkan nyawa kita. Itu adalah sebagai pilihan yang masuk akal. Iya bukan? Pasti masuk akal. Karena kenapa? Karena nyawa kita adalah taruhan. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar di dalam kehidupan Daniel. Daniel adalah orang yang tak dapat ditawar dalam hal ibadah kepada Tuhan. Ia tetap berdoa memuji Tuhan sebagaimana biasanya ia lakukan. Daniel takkan pernah menggantikan arah hatinya kepada sesuatu selain kepada Tuhan. Daniel tidak menggantikan apapun di dalam dunia ini, termasuk pekerjaannya yang sekarang ini ia kerjakan yang dipercayakan, termasuk nyawanya pun. Ia tidak pernah menggantikan atau takkan pernah menggantikan itu di hadapan Tuhan. Ia tetap memilih Tuhan. Ia tetap memilih Allah. Ia tetap memilih Allah yang selama ini ia percayai, yang selama ini ia imani. Ia tetap berdoa seperti biasa yang ia lakukan. Doa merupakan suatu
atau salah satu bentuk kesetiaan Daniel kepada Allah yang ia imani. Dalam doa, Daniel berhubungan secara pribadi dengan Allah yang Maha Kuasa, yang hidup, yang bersifat kekal, dan yang menyelamatkan dia. Karena hubungan itu, Bapak Ibu, tidak dapat dipecahkan atau tidak dapat diambil oleh apapun, oleh siapapun. Dan itu terbukti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam doanya, ibadahnya, imannya kepada Tuhan, memberikan kepada Daniel kepribadian yang tenang, kepribadian yang bagaimana siap menerima segala sesuatunya. Ia tetap bertahan. Bahkan ketika ia dilemparkan di dalam gua singa, ia tetap beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gua singa tidak pernah bisa menarik atau merampas iman daripada Daniel. Gua singa tidak akan pernah melunturkan iman dari Daniel. Gua singa tidak akan pernah merampas Tuhan yang dimiliki oleh Daniel. Tetapi justru melalui itu semua, dia tetap beriman, percaya, tetap teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, manusiawi kalau Daniel takut. Siapa sih yang gak takut dengan ancaman? Siapa sih yang tidak takut dengan singa-singa yang buas, yang lapar, yang sedang menunggu? Siapa yang tidak takut? Siapapun pasti akan takut. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa takut kepada gua singa itu, kepada singa-singa yang ada di depannya, di depan matanya, di hadapannya, tetapi hatinya terus terarah hanya kepada Allah. Mata hatinya terus terarah kepada Allah. Daniel mengandalkan Allah dalam hidupnya dan di dalam persoalan yang ia hadapi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita saat ini? Saya ibaratkan atau saya gambarkan gua singa atau singa-singa yang ada di dalamnya itu sebagai rupa-rupa di dalam pergumulan kita, sebagai suatu permasalahan atau suatu kondisi di mana kita sedang terpuruk saat ini. Kalau kita melihat saat ini Bapak Ibu, satu hal yang sangat-sangat menakutkan manusia di dalam dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Apakah kita mau berfokus kepada gua singa atau singa-singa yang ada di dalamnya dengan penuh ketakutan semata? Ataukah kita melatih diri kita, melatih ketaatan kita dengan cara terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan, percaya kepada Dia yang akan menolong dan melepaskan. Percaya bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan, yang Allah kehendaki bagi kita adalah yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi justru dari masa-masa sulit itu Bapak Ibu, kita diasah, ketaatan kita diasah, iman kita diasah, kesalehan kita diasah, hati kita diasah. Seberapa jauh kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan hidup kita saat ini cukup sulit, cukup berat untuk kita hadapi. Hidup yang kita jalani saat ini bukanlah hidup yang mudah. Di luar sana banyak orang yang di PHK,
kehilangan pekerjaan. Di luar sana begitu banyak orang yang menjerit oleh karena masalah ekonomi. Di luar sana begitu banyak orang yang menjerit karena usaha mereka tidak lancar. Di luar sana begitu banyak orang yang menjerit karena tidak ada lowongan pekerjaan. Di luar sana begitu banyak orang yang berseru dan menjerit ketakutan oleh karena terpapar COVID-19. Bapak Ibu, ini adalah gambaran gua singa yang sedang kita hadapi, yang sedang diperhadapkan di dalam kehidupan kita saat ini. Menjadi pertanyaan bagaimana dengan kita menyikapinya? Apakah kita menyikapi dengan pasrah? Pasrah. Atau kita menyikapi seperti Daniel, dia tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Atau sebaliknya, kita meninggalkan Tuhan dan kita berkata, Tuhan tidak adil di dalam kehidupan saya. Mungkin begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, yang menyaksikan bagaimana kesulitan hidup di masa-masa sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan banyak hal, kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan orang-orang yang tercinta di dalam kehidupan mereka. Tetapi banyak orang juga, anak-anak Tuhan, ketika mereka kehilangan apa yang mereka miliki di dalam dunia ini, tidak membuat mereka kehilangan Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketaatan seorang Daniel mengalahkan ketakutannya terhadap gua singa, bahkan singa-singa yang sedang kelaparan di dalamnya. Dia tetap beriman, dia tetap percaya, dia tetap berdoa dan tetap memuji Allah di dalam kehidupannya. Pergumulan tidak membuat Daniel melupakan Tuhan. Ancaman nyawanya tidak membuat Daniel tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi justru itu, dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biar firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan kita, Bapak Ibu. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan yang selama ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, menolong kita, menguatkan kita di dalam menghadapi dan menjalani hidup kita di masa-masa yang sulit ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami di pagi hari ini. Kami manusia lemah, terbatas, dan kami tidak mampu ya Tuhan untuk melakukannya. Untuk itu kami memohon pimpinan daripada Tuhan, untuk boleh menolong kami, memampukan setiap kami, untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Terlebih khusus di masa-masa yang begitu sulit yang kami jalani saat ini ya Tuhan. Biarlah tekanan, pergumulan, permasalahan hidup, dan bahkan pandemi COVID-19 ini tidak menjadikan kami menjauh daripada Tuhan. Tetapi justru di dalam masa-masa kesulitan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, kami semakin diasah di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, di dalam kecintaan kami kepada Tuhan, di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, di dalam semangat kami untuk tetap memuji Tuhan, di dalam semangat kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Dan terlebih lagi ya Tuhan, di dalam pertumbuhan iman kerohanian kami. Ya Tuhan, tolong setiap kami dan mampukan kami. Sama seperti Daniel, dia sama seperti kami manusia biasa. Tetapi imannya tetap kepada Tuhan, kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kehilangan pekerjaan, reputasi, bahkan nyawa yang menjadi ancaman, itu tidak menjadi penghalang baginya ya Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan untuk tetap menyembah kepada Allah yang hidup,
yang ia kenal. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini yang boleh mengingatkan kami dan yang boleh menguatkan iman kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita patut mengucap syukur untuk firman yang baru saja disampaikan. Kiranya firman yang baru saja kita dengar ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kita dan dapat menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kita. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Nya sehingga beliau boleh dipakai seturut dengan kehendak dan menjadi saksi Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengingatkan kembali ayat-ayat hafalan untuk minggu yang lalu. Ayat hafalan minggu yang lalu, saya kira semua masih ingat ya. Hafalan minggu yang lalu terambil dari Wahyu, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kita ulangi sekali lagi. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Adapun ayat hafalan untuk minggu yang akan datang, terambil dari kitab Daniel yang baru saja kita baca tadi. Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sekali lagi. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita ada kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk persembahan yang akan berikan bagi Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, seperti biasa, Bapak, Ibu dapat memberikan persembahan maupun perpuluhan melalui transfer atau dikirim ke gereja. Kita akan mempersiapkan hati kita akan angkat pujian dari KPPK nomor 50. Nomor 50, hitung berkat-Mu. Kita akan angkat pujian. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padanya. Musik saja. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ya
Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah Tuhan. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Oleh karena anugerah-Mu, kembali kami bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima terlebih dahulu daripada-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Beri hikmat akal budi kepada sidang majelis jemaat selaku pengelola uang ini Tuhan, untuk dipakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami sekaligus sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat, juga doa bagi beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun selama 1 minggu yang lalu. Saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, dan beberapa warta yang bisa saudara perhatikan, baik itu di layar monitor maupun di WhatsApp group yang sudah dibagikan kepada saudara. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat GSRI Sunter. Saudara, mari kita bergabung bersama-sama di dalam grup Share and Grow Together untuk kita boleh saling peduli, saling memperhatikan, dan kita juga boleh saling mendoakan bersama di tengah-tengah situasi kondisi yang kita hadapi bersama pada saat ini. Saudara, untuk perjamuan Tuhan akan diadakan pada minggu pertama bulan Maret, yaitu tanggal 7 Maret 2021. Bagi jemaat yang ingin ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini, dapat mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja, atau saudara terlebih dahulu menghubungi Bapak Soleman di gereja saudara. Saudara, masih terbuka kesempatan bagi saudara untuk membagikan berkat saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang tergerak hati, boleh memberikan dan menyalurkannya di dalam gerakan GSRI Sunter Peduli dengan memberikan tambahan nominal 12 di angka nominal yang saudara berikan. Saudara, mari kita mengikuti kebaktian doa bersama, bersekutu bersama-sama di dalam kebaktian doa tengah minggu maupun kebaktian doa pagi, yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan juga setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Saudara, pemberkatan peneguhan pernikahan, saudara, majelis telah menerima permohonan pemberkatan pernikahan dari saudara Syukur Hasrat Endraha, putra keluarga almarhum Bapak Yafeti Endraha, dengan Evangelis Sumiria Fako, putri keluarga almarhum Bapak Bualanaso Fako, yang rencananya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 10 bertempat di GSRI Jemaat Sunter. Saudara, pemberkatan peneguhan pernikahan ini akan diadakan jikalau tidak ada keberatan daripada sidang jemaat. Dan jikalau ada yang keberatan, harap menyampaikannya secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat minggu ini, saudara, tanggal 21 Februari 2021. Saudara dapat memperhatikan kegiatan-kegiatan gereja, baik itu di persekutuan maupun di dalam kebaktian doa kita bersama.
Saudara, untuk yang berulang tahun di minggu ini, pada tanggal 20 Februari ada Bapak James Sudargo. Tanggal 20 Februari juga ada Bapak Felix Iwan. Bapak Felix Iwan berada di Australia. Dan segera majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kedua hambanya dimanapun dan apapun yang dilakukan. Tuhan memberkati. Baik saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan, yaitu bagi jemaat, bagi gereja, bahkan bagi bangsa dan negara kita, juga bagi pekerjaan Tuhan. Mari saudara kita saling bersama-sama saling mendukung di dalam kita membagikan setiap pokok doa kita. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian beberapa warta yang bisa saudara ikuti. Dan mari saudara kita saling bersama-sama sekali lagi untuk saling mendoakan dan kita saling mendukung bersama. Baik, Tuhan memberkati. Mari saya mengajak kita untuk kita berdoa bagi mereka yang berulang tahun dan kemudian kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Tanggal 20 ada Bapak James Sudargo dan juga Bapak Felix Iwan. Kami berdoa menyerahkan kedua saudara kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga, berkati apapun yang mereka kerjakan, dan khususnya juga bagi iman mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.